saja, Ustaz. Silakan kita mulai. Ya baik, saya buka dulu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suara saya kedengaran ya. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puja-puji bagi Allah yang Maha Kuasa seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan dicurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan para sahabatnya. Pada jamaah kita sebentar lagi akan mulai kajian kita bersama Ustaz Amin Nurbais. Kajian kita membahas al-adab al-mufrad. Mungkin saya salah ya Ustaz, sebetulnya kita bab keempat ya Ustaz. Ya. Di rumah tertulis bab 3, saya salah lihat ini Ustaz. Oh, baik. Ya benar ya Ustaz ya. Kita masuk di bab 5 kalau linul kalam li walid. Kalau di buku saya sudah ada penandanya. Oh ya. Apa Ustaz? Di bab kelima. Oh iya benar nih. Membalas kebaikan kedua orang tua. Iya betul Ustaz. Bentar Ustaz, saya betulin dulu. Para peserta kajian malam ini saya harap mohon memute-kan audionya, dan para awak mohon menonaktifkan videonya. Selama kajian berlangsung mohon disimak ya, dan kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk konsentrasi dan kita jangan sibuk sendiri. Pertanyaan boleh langsung ataupun dengan raise hand dahulu. Nanti saya akan mengatur pertanyaan yang langsung ataupun yang dari chat room. Semoga Allah memudahkan kita dalam mempelajari agama kita dan mendampingi agama kita bersama Ustaz kami malam ini. Demikian Ustaz, silakan dimulai Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam ini kita melanjutkan kajian rutin bulanan yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Ar-Rohat, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari di bab yang kelima, Jazaul Walidain. Seperti biasa kita akan gunakan share konten agar jamaah bisa lebih maksimal dalam menyimak. Jazaul Walidain, membalas kebaikan kedua orang tua. Imam Bukhari mengatakan bab Jazaul Walidain, bab tentang membalas kebaikan kedua orang tua. Lalu beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La yajzi waladun walidahu." Seorang anak enggak bakalan bisa membalas kebaikan ayahnya, orang tuanya. Illa ayyajidahu mamlukan. Kecuali dalam satu kondisi. Ketika ayahnya itu menjadi seorang budak. Fayashtarihi. Kemudian dia beli budak itu. Fayu'tiqahu. Kemudian dia merdekakan. Fayashtariyahu fayu'tiqahu. Lalu dia beli budak itu, kemudian dia merdekakan. Hadisnya sahih, dinilai sahih dalam Al-Irwa, dan riwayat Muslim dalam Kitabul I'taq. Baik.
Sehingga hadis ini menunjukkan betapa besar jasa orang tua kepada anaknya, sampai seorang anak nggak bakalan bisa membalas kebaikan orang tuanya, kecuali dalam kondisi ketika sang orang tua menjadi budak, kemudian dia beli budak itu, dia beli orang tuanya, lalu dia merdekakan. Kata Muhammad Hayyat As-Sindi rahimahullah dalam syarah Sunan Ibnu Majah, beliau mengatakan, wa fihi annal abda kal halik. Hadis ini menunjukkan bahwa budak itu seperti orang yang mati. Faka'annahu bil i'taq akhrajahu minal halak ilal hayah. Sehingga dengan ketika dia dimerdekakan, seolah-olah mengeluarkan dia dari kematian menuju kehidupan. Fasara fi'luhu dhalika mimma ya'dilu fi'lal ab hatta kana sababan lil wujud wa ikhrajuhu minal adam ilai. Sehingga perbuatan anak bisa sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh orang tua adalah ketika dia bebaskan orang tuanya, andaikan orang tuanya adalah seorang budak. Maka seolah-olah perbuatan itu seperti menghidupkan sang bapak, menghidupkan orang tua yang sebelumnya mati. Sehingga berimbang. Orang tua menjadi sebab dia hadir di muka bumi ini. Orang tua menjadi sebab dia bisa hidup di muka bumi ini. Maka ketika orang tua jadi budak, kemudian dia merdekakan, berimbanglah amal yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya sebagaimana orang tua telah melakukan amal itu kepada anaknya. Yaitu haitsu kana sababan lil wujud, di mana anak itu menjadi sebab hidupnya orang tua dan mengeluarkan orang tua itu dari ketiadaan menjadi ada. Baik. Sehingga di sini kita mendapatkan satu pelajaran yang disampaikan oleh Muhammad Hayyat As-Sindi rahimahullah. Beliau seorang ulama ahli hadis sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad Hayyat As-Sindi memberikan penjelasan tentang kenapa Nabi SAW menyebut bahwa anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua kecuali jika orang tua sebagai seorang budak lalu dimerdekakan oleh anaknya. Karena memerdekakan budak itu seperti menghidupkan. Seperti menghidupkan. Sehingga saat orang itu jadi budak, ibarat dia seperti manusia mati. Maka ketika dimerdekakan seperti menghidupkan itu budak. Sehingga ketika anak memerdekakan orang tua, memerdekakan ortunya, maka di situ anak menjadi sebab, anak jadi sebab hidupnya orang tua, hidupnya ortu. Di saat inilah kata Nabi SAW, baru berimbang apa yang kamu lakukan untuk orang tuamu dengan apa yang dilakukan oleh orang tuamu untukmu. Maka sebagaimana ortu adalah sebab hidupnya anak, ortu adalah sebab hidupnya anak, maka anak ketika memerdekakan ortu, dia menjadi apa? Sebab hidupnya ortu. Dia jadi sebab hidup ortu. Kurang lebih seperti ini keterkaitan antara makna hadis dengan kaitannya dengan kondisi perbudakan. Baik. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, jika orang tua kita statusnya adalah manusia merdeka sebagaimana kita dan sebagaimana manusia yang lainnya, berarti peluang untuk bisa mendapatkan ini nggak ada. Maka siapapun anak nggak bakalan bisa membalas kebaikan orang tuanya. Sehingga kita dituntut untuk berbakti kepada mereka. Semoga dengan kebaktian yang kita yang sedikit ini bisa menggembirakan mereka sehingga membuat mereka
lebih tenang hidupnya, meskipun masih jauh dibandingkan dengan jasa yang mereka punya. Baik, selanjutnya kita akan melihat praktek yang terjadi di zaman Ibnu Umar. Dari Abu Burdah, bahwa beliau pernah bersama Ibnu Umar. Dan ada seorang lelaki dari Yaman, yatufu bil bait, tawaf di Ka'bah, hamala ummahu wara'ah, sambil menggendong ibunya di belakang. Hamara ummahu wara'a dhahri, menggendong ibunya di punggungnya. Yaqulu, orang Yaman ini yang menggendong ibunya sambil tawaf mengatakan, inni laha ba'iruha mudhallal, in udhirat rikabuha lam udhar. Aku adalah tunggangan yang terhina bagi ibuku. In udhirat rikabuha lam udhar. Ya. Di sini ada keterangan ay ba'iruha. Kalaupun onta itu udhirat, dan di sini ada penjelasan yang dimaksud dengan udhirat adalah kinayatun an syiddati ta'atihi ummahu. Tunggangan ini sangat penurut kepada yang menungganginya. Maksudnya adalah sangat penurut kepada ibunya. Wa hirsuhu ala birriha, dan ini semangat sang anak untuk berbakti kepada ibunya, tidak sampai melakukan perbuatan yang membuat ibunya itu marah atau murka atau yang lainnya. Masya Allah. Kemudian selesai dia tawaf, dia menghadap Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lalu dia mengatakan, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, aturani jazaituha. Wahai Ibnu Umar, menurut Anda, apakah saya sudah membalas jasa baik ibuku? Apakah saya sudah membalas jasa baik ibuku? Qala, kata Ibnu Umar, la, belum. Jadi bayangin ya, ini anak menggendong orang tuanya, menggendong ibunya, sambil tawaf. Selesai tawaf, dia sampaikan kepada Ibnu Umar, saya sudah melakukan seperti ini. Menurut Anda, apakah aku telah membalas jasa baik ibuku? Jawab Ibnu Umar, belum. Wala bizafratin wahidah. Meskipun hanya satu zafrah. Apa yang dimaksud dengan zafrah? Az-zafrah, kata Az-Zajjaj, adalah syiddatul anin. Ketika orang itu mengerang, disebabkan karena orang itu kesakitan. Dan wanita mengerang mengalami zafrah pada saat dia melahirkan anaknya. Maka wanita ini atau orang ini, orang Yaman yang menggendong ibunya seusai tawaf lapor kepada Ibnu Umar. Saya sudah lakukan ini, apakah saya sudah menunaikan hak ibuku? Saya sudah membalas kebaikan ibuku? Jawab Ibnu Umar, belum. Walaupun hanya satu erangan ketika orang tua, ketika ibumu sedang ngeden, ya, sedang kontraksi untuk mengeluarkan kamu. Tsumma tafa Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar pun tawaf. Fa'ata al-maqam. Lalu selesai tawaf beliau mendatangi makam Ibrahim. Fasalla rak'atain. Kemudian beliau salat 2 rakaat. Beliau melakukan salat 2 rakaat seusai tawaf. Tsumma qala. Kemudian beliau mengatakan, Yabna Abi Musa. Wahai putra Abi Musa, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Sesungguhnya setiap 2 rakaat yang kita kerjakan akan menjadi kafarah terhadap perbuatan yang kita lakukan sebelumnya. Baik. Kita bacakan keterangan dalam syarah di buku Syarah Adabul Mufrad karya Syekh Husain Al-Awayisyah. Beliau mengutip keterangan yang disampaikan oleh para ulama terkait kebaktian orang ini.
Wa ashaddu ma yakunu hadha zafrah indal wiladah. Erangan yang paling kuat yang dilakukan oleh seorang adalah ketika dia sedang melahirkan. Wa fi hadza bayanu manzilatil Sehingga di sini terdapat penjelasan kedudukan seorang ibu. Wa ma laha min fadlin 'alal abna, di mana para ibu punya hak yang sangat besar dari para anaknya. Wa ma laha min ajrin 'alal alamil wiladah wal wad', di mana ibu memiliki pahala yang sangat besar ketika mereka sedang sakit, kesakitan karena melahirkan, kesakitan ketika dalam kondisi mengandung. Sehingga dari kisah ini memberikan kita pelajaran betapa kebaktian seorang anak itu tidak bisa membalas jasa baik ibunya. Maka setiap anak dituntut untuk memperbanyak dan terus berbuat baik semampu yang dia lakukan. Doakan ya. Dan kemudian bersikap yang terbaik bagi sang ibu. Nah. Kemudian di sini juga terdapat motivasi bagi para wanita untuk memperbanyak pahala. Salah satunya adalah dengan memperbanyak anak. Karena setiap kali proses persalinan yang dia lakukan akan semakin menambah nilai pahala yang dia miliki. Tayyib. Hadis ini dibawakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Burdah. Siapa Abu Burdah? Abu Burdah adalah anaknya sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Sehingga beliau anaknya sahabat Abu Musa al-Ash'ari, Abu Burdah. Abu Burdah bukan sahabat, tapi kalau Abu Musa, sahabat. Maka saat Ibnu Umar memanggil Abu Burdah, beliau memanggilnya, Ya Ibna Abi Musa, wahai putra Abu Musa. Yang dimaksud adalah Abu Burdah. Sesungguhnya 2 rakaat yang kita kerjakan, ini menjadi kafarah atas dosa-dosa yang tadi kita lakukan. Hadis sahihul isnad. Nah, kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis dari Abdullah bin Amr ibn As. Beliau menceritakan, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu 'alal hijrah wa taraka abawaihi yabkiyan. Ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaiat beliau untuk melakukan hijrah. Sementara dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi nangis karena ditinggal anaknya. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, Irji' ilaihima wa adhikhima kama abkaitahuma. Pulang, kembali ke kedua orang tuamu. Buat mereka berdua ketawa sebagaimana kamu telah membuat mereka berdua menangis. Ya. Hadis sahih dalam Ta'liq At-Targhib dan seterusnya. Hadisnya statusnya hadis yang sahih. Sekarang kita baca penjelasan dalam hadis ini. Datang orang kepada Nabi SAW untuk membaiat beliau dalam rangka untuk hijrah. Apa itu baiat? Baiat adalah al-mu'aqadah wal mu'ahadah. Berjanji setia. Untuk melakukan isi baiat. Sehingga baiat hijrah berarti berjanji setia siap untuk hijrah. Sehingga ketika sahabat itu membaiat Nabi SAW, maka dia menyatakan kesetiaannya kepada Rasulullah SAW untuk melakukan isi baiat. Dan isi baiat antara satu sahabat dengan sahabat yang lain itu bisa berbeda. Disebut baiat dari kata ba'un. Ba'un artinya depa. Satu depa adalah jarak antara pundak sampai ujung jari tengah. Nah, ini namanya satu depa.
Maka orang melakukan baiat ka'anna kulla wahidin minhuma ba'a ma indahu min sahibihi wa a'tahu khalisata nafsihi. Karena seolah-olah orang itu menjulurkan depannya untuk menyatakan kesediaannya taat kepada orang yang dibaiat. Kemudian di sini beliau membaiat Nabi SAW untuk melakukan hijrah. Dan hijrah yang dimaksud di sini adalah hijrah meninggalkan negeri kafir menuju negeri Madinah, menuju kota Nabi SAW. Namun konsekuensinya dia harus meninggalkan orang tuanya, sehingga membuat orang tuanya nangis. Maka Nabi SAW meminta untuk kemudian pulang, ya, dan menemui orang tuanya. Sehingga ini menunjukkan nilai keutamaan yang besar dalam berbakti kedua orang tuanya. Wa annahu akadu minal jihad. Bahkan dia lebih besar nilainya dibandingkan jihad. Wa fi hujjatun lima qalahul ulama annahu la yajuzul jihad illa biidnihima idza kana muslimain. Dan ini merupakan dalil yang disampaikan oleh para ulama seperti yang dinyatakan oleh An-Nawawi bahwa tidak boleh berjihad kecuali dengan izin kedua orang tuanya jika orang tuanya adalah muslim. Dan di sini terdapat keutamaan untuk berbakti kepada kedua orang tua melebihi keutamaan berangkat jihad. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taib. Selanjutnya kita akan beralih ke hadis berikutnya. Hadis dari Abu Murrah Maula Ummi Hani binti Abi Talib. Abu Murrah mantan budak Ummu Hani bintu Abi Talib. Dalam hadis ini, siapa Ummu Hani? Ummu Hani ini saudaranya Ali bin Abi Talib. Makanya Ummu Hani bintu Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Beliau menceritakan annahu raqiba ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu ila ardihi bil aqiq. Fa idza dakhala ardahu sahin bi'a'la sautihi. Alaikis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ummata. Taqulu wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaqul rahimakillah kama ra'aitani saghiran. Fataqulu ya bunay wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabira. Ummu Hani pernah menunggang binatang bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bonceng. Wallahu alam, zahirnya di sini Abu Hurairah yang nuntun, Ummu Hani yang berada di atas onta. Dan Ummu Hani atau di atas tunggangan. Dan Ummu Hani ketika itu sudah tua. Ya. Ila ardihi bil aqiq. Mereka menuju sebuah daerah yang disebut dengan Al-Aqiq. Di sini dinyatakan di negeri Arab banyak sekali daerah yang namanya Al-Aqiq. Banyak daerah yang bernama Al-Aqiq. Wa kullu mawdi'in syaqaqtahu minal ardi fahuwa aqiqun. Setiap wilayah yang itu adalah pecahan dari wilayah yang lain sering disebut dengan Al-Aqiq. Abu Mansur mengatakan, orang Arab menyebut daerah yang dipisahkan dengan aliran sungai itu disebut dengan Al-Aqiq. Dan mungkin di sini yang dimaksud Aqiq di sini adalah Aqiq yang berada di Wadi Mubarak, yaitu yang berada di Dzul Hulaifah atau dekat dengan Dzul Hulaifah, berarti masih berada di sekitar kota Madinah. Wa huwa alladhi ja'a fihi annahu muhallu ahli al-Iraq
min dhati irkin. Dan yang datang di situ adalah orang yang berasal dari Irak. Nah, fa idza dakhala ardahu sahha bi'a'la sautihi. Kami ulang ya. Fa idza dakhala ardahu sahha bi'a'la sautihi. Ketika orang itu datang yang berasal dari Irak tadi, dia meneriakkan dengan kalimat yang keras. Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya ummata. Bahasa lainnya adalah assalamu alaiki warahmatullahi wabarakatuh wahai ibu kami. Sehingga di sini diteriakkan oleh orang yang datang dari Irak tadi. Kemudian dibalas oleh Ummu Hani, wa'alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaqulu, lalu si pemuda tadi mengatakan, rahimakillah kama rabbaitani saghira. Kama rabbaitini saghira. Semoga Allah merahmati Anda, wahai ibuku, Anda telah merawatku ketika kecil. Fataqulu, kemudian Ummu Hani mengatakan, ya bunai, wahai putraku, wa anta, semoga Allah juga merahmatimu. Fajazakallahu khairan, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untukmu. Wa radiya anka kama barartani kabira, dan semoga Allah meridaimu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku di waktu tua. Ya. Sehingga dalam hadis ini terjadi dialog ya antara seorang anak dengan ibunya, yaitu Ummu Hani. Tapi di sini tidak disebutkan siapakah ibunya di sini. Siapakah nama anak di sini? Jadi Ummu Hani mendapatkan salam dari anaknya, lalu terjadi dialog. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ya. Kalimat salam yang diucapkan oleh orang ini itu didahulukan alaika. Sehingga ketika menyampaikan salam bukan kalimatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ketika menyampaikan salam yang diucapkan adalah alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dijawab wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alanya ditaruh di depan. Dan ini salam yang diperbolehkan. Lalu kita juga mendapatkan pelajaran, kalau ada orang mendoakan kita dengan doa kebaikan, maka kita balas wa anta, dan semoga Anda juga mendapatkan yang sama. Fajazakallahu khairan, kemudian kita berikan ucapan terima kasih, jazakallahu khairan. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalimat salam itu bisa didahulukan alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jawabnya wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pakai seperti ini. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dijawab wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang mendoakan kita, barakallahu fikum. Wa anta barakallahu fikum. Wa anta barakallahu fik. Atau dengan kalimat yang semisal. Ya. Rahimakallah wa anta jazakallahu khairan. Dan itu adalah kalimat-kalimat yang indah yang selanjutnya kita biasakan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Walhamdulillah, kita menjumpai itu atas didikan para asatidzah yang berdakwah di Indonesia. Sehingga tradisi yang sebelumnya barangkali tidak kita kenal, tradisi masyarakat Arab, gampang mendoakan setiap kali ketemu, barakallahu fik, barakallahu fik. Bagi orang yang dia nggak kenal kajian sunnah, jarang kalimat ini diucapkan. Sangat jarang.
Kita masih ingat dulu sebelum kita mengenal kajian sunnah, barakallahu fiik, itu hal yang aneh. Tidak kenal orang. Begitu sudah mengenal kajian sunnah, kalimat barakallahu fiik menjadi semakin semarak. Orang biasa mengucapkannya. Dan itu Masya Allah, hada fadlun minallah. Itu adalah karunia dan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin Indonesia. Atas pengaruh baik dari para guru yang mengajarkan kita kebiasaan-kebiasaan baik, saling mendoakan kepada sesama. Barakallahu fiik. Selanjutnya kita akan membaca bab yang ke-6. Babun uququl walidain. Bab durhaka kepada kedua orang tua. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Bukhari dalam bab ini adalah hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakrah beda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq itu berasal dari Mekah. Beliau muhajirin. Kalau Abu Bakrah, beliau Ansar. Bedanya di tak marbuto di belakangnya, Abu Bakrah. Kalau Abu Bakar, nggak pakai tak marbuto. Abu Bakar. An Abi Bakrah, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Al-kabair itu dosa besar. Dan di antara dosa besar itu ada yang akbarul kabair, yang paling besar. Salasan, beliau ulangi sebanyak 3 kali. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an ala wa qawlu zur ma zala yukarriruha ala wa qawlu zur ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Beliau ulangi sebanyak 3 kali. Dan ini salah satu di antara uslub yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk mengundang perhatian. Ini salah satu di antara metode sebelum Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis. Beliau kasih muqaddimah. Saya mau ceritakan kepada Bapak. Saya mau sampaikan kepada saudara. Saya mau tunjukkan kepada saudara sekalian. Mau atau tidak? Kemudian orang kan perhatian. Mau. Baik, dengarkan dengan seksama. Sehingga kalau ada muqaddimah seperti itu, maka orang akan fokus lebih maksimal dalam mendengarkan apa yang disampaikan. Ya. Makanya khatib kalau sedang berkhutbah, kok banyak jamaah yang tidur. Kayaknya mereka sudah bosan dengan apa yang saya ucapkan. Kemudian mungkin pakai metode seperti tadi. Bapak-bapak yang tidur, mau nggak saya sampaikan sebuah hadis? Kalau nggak mau saya turun. Nggak mau, ya sudah turun mimbar. Langsung segera iqamat. Ya. Sehingga tujuannya biar mengundang perhatian agar mereka ketika mendengar itu fokus. Karena kalau monoton gitu ya, bikin orang ngantuk. Apalagi kajian online kayak gini. Makanya kalau nggak lucu, monoton, ya. Apalagi Anda dengerinya sambil baring-baring, sambil tiduran, ya. Nonton itu, ya mungkin HP-nya nyala, cuman matanya merem. Kenapa? Sambil ngantuk-ngantuk. Dan itulah perjuangan kajian online ya. Jadi kita butuh konsentrasi yang lebih maksimal, tidak sebagaimana kajian offline. Taib.
Kemudian para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah, kami mau. Masa ilmu kok ditolak? Sini, tak kasih tahu. Ini ilmu, penting. Mau nggak dengerin? Nggak mau, ya sudah. Berarti dia menolak ilmu. Dan ada sebagian orang yang dia menolak ilmu. Mau dikasih tahu, dia nggak mau. Baik. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, 3 perbuatan dosa yang paling besar. Pertama, uququl al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Dan ini kita sepakati. Lianna syirka zulmun adzim. Karena syirik adalah kezaliman yang paling besar. Wa uququl walidain. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan batasan durhaka adalah membuat orang tua marah disebabkan karena kesalahan sang anak dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Wajalasa, kemudian Nabi SAW duduk, wa kana muttaqian, sambil nyender, duduknya sambil nyender. Ala wa qawlu zur. Ketahuilah yang ketiga adalah ucapan dusta. Perkataan dusta. Apa yang dimaksud dengan azur? Yang dimaksud dengan azur adalah ucapan yang menyalahi realita. Al-kadhib wal-batil wat-tuhmah. Dijelaskan dalam An-Nihayah fi Gharibil Athar, makna kata azur itu mencakup 3 hal. Az-zur adalah al-kadhib wal-batil wat-tuhmah. Al-kadhib wal-batil wa at-tuhmah. Zur itu mencakup 3 hal. Al-kadhib wal-batil wat-tuhmah. Dusta, kebatilan, dan tuduhan yang enggak benar. Al-kadhib ini terkait menyampaikan informasi yang palsu, tidak sesuai realita. Al-batil ini terkait keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran. Ya. Maka keyakinan kesyirikan itu semuanya adalah zur. Orang punya mitos-mitos yang enggak benar, itu adalah zur. Orang punya keyakinan tiaroh, berkeyakinan sial karena kejadian tertentu, itu adalah azur. Makanya perbuatan kesyirikan azur. Watuhma, memberikan tuduhan kepada orang lain tanpa bukti, tuduhan dusta. Sehingga ini berkaitan dengan penyampaian informasi yang dusta. Al-kadhib, penyampaian informasi yang dusta. Al-batil, berkaitan dengan keyakinan yang dusta karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat. Ya. Mitos, keyakinan-keyakinan yang nggak benar, yang menyimpang. Seperti apa? Meyakini Allah punya anak. Ya. Dan Allah tidak punya anak. Subhanallah. Maha suci Allah, dia nggak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Atau tuduhan dusta, menuduh orang-orang soleh dengan tuduhan-tuduhan yang membuat orang lain itu jadi ketakutan, tuduhan yang keji, dan seterusnya. Itulah zur. Sehingga zur itu mencakup kalimat yang sifatnya tidak sejalan dengan realita, tapi kemudian itu dibela. Wa syahadatu zur wa qawlu zur, ucapan dusta, ma zala yukarriru, beliau terus mengulang-ulang. Sampai perawi hadis ini mengatakan, laitahu sakata, andaikan Nabi SAW itu terdiam. Sehingga Abu Bakrah berangan-angan, kenapa Nabi SAW kok nggak diam ya? Kok terus mengulang terus? Wa qawlu zur, wa qawlu zur, wa qawlu zur. Diulang-ulang. Qala Ibnu Daqiqil Id. Ibnu Daqiqil Id mengatakan,
ihtimamuhu sallallahu alaihi wasallam bi syahadati zur. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait peringatan persaksian dusta, ucapan dusta. Yuhtamal ayyakuna di annaha ashala wuku'an 'alan nasi wat tahawunu biha aktsar. Dipahami mengingat karena ini banyak terjadi di tengah manusia dan banyak orang yang meremehkannya. Wa mafsadatuha aisarukuan. Padahal kerusakannya itu sangat mudah untuk terjadi. Li'anna syirka yanbu anhul muslim wal uququ yanbu anhu at-taba. Sehingga di hadis ini Nabi SAW ketika menyampaikan dua pelanggaran yang pertama, itu beliau sampaikan sekali aja. Tahukah kalian apa itu dosa besar? Perhatikan. Pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ketika mau beralih yang ketiga, beliau duduk nyender. Ucapan dusta, ucapan dusta, ucapan dusta, ucapan dusta. Kenapa ini diulang berkali-kali? Kata Ibnu Daqiqil Aid, yang syirik disebut sekali, durhaka disebut sekali, ucapan dusta kenapa berkali-kali? Karena perbuatan syirik itu dijauhi oleh kaum muslimin. Orang mukmin benci syirik. Dan uququl walidain, durhaka kepada orang tua, orang yang punya tabiat yang sehat, dia tidak akan melakukannya. Karena dia sayang kepada orang tua. Dia menghormat kepada orang tua. Sementara ucapan dusta, fa innal hawamila alaihi aktsar. Maka mudah dilanggar oleh orang sehingga gampang terjadi di tengah masyarakat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak penekanan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mengulang mau'idhah 3 kali. Litufham, agar lebih mudah untuk dipahami, agar bisa memahamkan. Dan itu bagus ya. Satu penjelasan kalau nggak jelas, jangan dibiarkan nggak jelas. Bisa meninggalkan syubhat yang berbahaya. Maka sang narasumber punya tanggung jawab. Sampaikan ulang. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Sampaikan ulang. Agar yang nggak jelas semakin jelas. Sehingga lebih mudah untuk dipahami. Kemudian hadis ini juga terdapat pelajaran agar kita sebisa mungkin menjauhi dosa-dosa besar. Karena dengan itu, maka akan menjadi sebab Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kecil kita. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini selesai di bab 6. Di bab 6, Bukhari hanya menyebutkan satu hadis. Nah, kita beralih ke bab 7. Bab 7 tentang melaknat kedua orang tua. Babun la'nullah man la'ana walidayhi. Atau babun la'anallahu man la'ana walidayhi. Bab tentang Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kita baca hadisnya. Dari Abu Tufail, beliau bercerita, Su'ila Aliyun, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya. Apa pertanyaannya? Hal khassakum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nasu kafah. Ali pernah ditanya, kata Abu Tufail, Ali pernah ditanya, apakah Nabi SAW pernah ngasih wasiat khusus kepadamu yang itu tidak diberikan kepada yang lain? Sehingga potensi seperti ini sudah ada di masa silam. Keyakinan sebagian orang, Ali itu membawa syariat khusus yang hanya beliau saja yang tahu, sementara orang lain nggak tahu.
Makanya dia itu paling tinggi tingkatannya dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Dan itu dakwahnya orang Syiah. Maka dulu ada orang yang bertanya seperti itu. Ali sudah pernah ditanya kayak gitu. Apakah Nabi SAW pernah memberikan wasiat khusus kepadamu yang itu tidak diberikan kepada yang lain? Qala, kata Ali, ma khassana Rasulullah SAW bisyai'in lam yakhussa bihin nas. Rasulullah SAW nggak pernah menyampaikan satu yang rahasia kepadaku, sementara itu tidak disampaikan kepada yang lain. Illa ma fi kirabi saifi, kecuali catatan yang berada di wadah pedangku. Itu ada catatan ya, yang dulu dari Nabi SAW. Thumma akhraja sahifatan, kemudian beliau keluarkan satu lembar tulisan. Ya, tentu bahannya bukan kertas ya, di masa silam belum ada. Ya mungkin daun atau apa yang ditulis. Fa'idha fiha maktubun, di situ tertulis, di kertas itu, di catatan itu tertulis, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man saraqa manaral ardi. Allah melaknat orang yang mencuri batas tanah. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang melindungi ahli bid'ah. Ya, muhdits di sini maksudnya adalah alladzi ahdatsa fid din, orang yang membuat sesuatu yang baru dalam masalah agama. Baik. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah pesan bahwa Allah Ta'ala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan makna melaknat kedua orang tua, anak melaknat kedua ortu, itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah anak menjadi sebab, atau makna yang pertama adalah anak melaknat orang tuanya secara langsung. Melaknat langsung. Anak melaknat kedua orang tuanya secara langsung. Ya. Sehingga misalnya ada anak yang mengatakan di depan orang tuanya, "Bapak, kamu kayak gini, laknatullah alaik." Misalnya, "Ibu, kamu kayak gini," diucapkan kalimat laknat, waliyadzubillah. Maka ini adalah laknat langsung. Berarti anak ini melaknat orang tuanya. Maka Allah melaknatnya. Yang kedua adalah menjadi sebab. Menjadi sebab ortunya dilaknat orang lain. Menjadi sebab ortunya dilaknat orang lain. Contohnya gimana? Si A melaknat orang tuanya B. Wah, B, orang tuamu itu kayak gini lah. Terus keluar kalimat laknat. Maka B nggak terima, balas dia. Kamu juga kayak gitu, orang tuamu sama. Kemudian B yang balas laknat. Maka orang tua B jadi terlaknat disebabkan karena laknat yang disampaikan oleh A. Disitulah si A menjadi sebab ortunya dilaknat orang lain. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya dosa besar ya bagi orang yang terkadang dia nggak sengaja atau terkadang dia menjadi sebab orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Makanya hati-hati ya, jangan sampai menghina orang tua orang lain. Kalau sampai orang menghina orang tua orang lain, lalu yang dihina nggak terima, lalu dia balas
dan menghina orang tuanya, maka berarti di sini dia menjadi sebab orang tuanya dihina oleh orang lain. Wallahu a'lam. Selanjutnya di bagian akhir Nabi SAW mengatakan, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang melindungi muhditha. Nah, para ulama mengatakan kata muhdits di sini bisa menjadi isim fa'il, sehingga dibaca muhdits. Maka muhdits dalnya di kasrah, artinya adalah jani, orang yang bertindak kriminal. Maka siapa yang melindungi pelaku tindak kriminal, pelaku kriminal, dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa dibaca Allah melaknat orang yang melindungi muhdats. Dibaca muhdats, dalnya di fathah, sehingga dia menjadi isim maf'ul. Maka yang dimaksud di sini adalah al-amrul mubtada nafsuhu, yaitu perkara yang baru dalam masalah agama. Dalam agama. Dan dua-duanya memungkinkan. Maka Nabi SAW memberikan ancaman laknat untuk orang yang awa, maksudnya adalah ridho, melindungi, berusaha untuk bersabar terhadap pelaku tindak kriminal, lalu dia dilindungi, atau orang yang membuat perkara yang baru dalam masalah agama. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan kita masih punya sisa waktu. Selanjutnya kami kembalikan ke bawah acara. Tafadhal. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan yang udah masuk. Mana sih? Bentar. Saya bacakan yang pertama ya Ustaz. Silakan. Pak Ustaz dari, Masya Allah nggak kelihatan. Ini gimana sih? Saya bacakan yang kelihatan dulu ya Ustaz. Pak Ustaz, teman Ana ada yaitu pada saat teman Ana masih bekerja di bank konvensional, berangkatkan kedua orang tuanya dengan uang hasil kerjanya di bank konvensional tersebut. Apakah haji kedua orang tuanya sah Ustadz? Atau jika dia suatu saat pergi berhaji, perlukah teman Ana memba'dakan haji orang tuanya? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang bekerja di lingkungan kerja yang haram, seperti bank, asuransi, perusahaan-perusahaan yang haram, dan seterusnya. Di situ ada dua keadaan. Pertama, dia belum tahu kalau itu haram, sehingga dia bertahan di situ. Maka karena dia belum tahu, pendapatan yang dia miliki, yang dia tabung dari hasil kerja di situ halal baginya, karena dia tidak tahu. Dulu para sahabat sebelum turun ayat tentang larangan khamr, ada yang jualan khamr, kirim khamr ke daerah Syam atau ke Yaman, sehingga mereka bisa mendapatkan uang dari hasil itu. Begitu turun larangan khamr, perintahkan agar yang sudah pernah membeli khamr untuk kemudian membatalkan akad, lalu mengambil kembali uangnya, atau yang sudah pernah jualan khamr inginkan tidak. Riba juga sama, bahkan ini Allah tegaskan dalam Al-Quran.
man ja'ahu mau'idatum min rabbih fantaha falahu ma salafa. Siapa yang sudah keterangan dari Rabb-nya lalu dia berhenti yang haram itu, falahu ma salafa, maka dia berhak untuk mendapat hartanya di masa silam. Sebelum dia wa man ada, tapi siapa yang tahu tapi mengulang lagi, faulaika ashabun nar, maka itu penduduk neraka. Waliyadzubillah. Tayyib. Sehingga di posisi ini, jika teman Anda waktu kerja di bank konven, dia nggak tahu kalau itu riba, sebab dakwah tentang anti riba belum begitu semarak, kemudian pemahaman bahasanya ini, sementara yang dia ikuti ini bukan riba. Nah, kalau kemudian dia keyakinannya masih seperti itu, belum ada keyakinan bahasanya itu adalah haram, maka insya Allah ketika itu orang tuanya, semoga hajinya sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ini Ustaz selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana saya harus bersikap kepada saudara-saudara ayah saya yang tidak pernah memperhatikan saya sejak ayah saya meninggal? Sudah 10 tahun. Bahkan saat saya sakit masuk rumah sakit pun mereka tidak peduli. Bahkan membantu finansial untuk menanyakan kesehatan saya. Saudara ayah saya laki-laki semua, 4 orang. Dan non-muslim, ayah saya mu'alaf. Terus terang saya sakit hati dengan sikap mereka terhadap saya. Padahal dalam agama diharuskan tetap berbuat baik kepada saudara-saudara dan teman-teman baik orang tua yang sudah meninggal. Tapi berat untuk saya. Mohon pencerahannya ya Ustaz. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat baik kepada non-muslim itu Allah Ta'ala, pertama, non-muslim itu tidak mengusir kaum muslimin. Yang kedua, non-muslim ini tidak memusuhi kaum muslimin. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang bagi kalian untuk berbuat baik dan bertindak adil, bersikap adil kepada non-muslim, selama dia bukan orang yang memusuhi kalian, kalian. Nah, non-muslim seperti di Indonesia yang mereka tidak terang-terangan memusuhi kaum muslimin, bahkan muslimin, dan tidak ada bentuk pelanggaran mengusir kaum muslimin, mereka berhak untuk mendapatkan sikap baik dari kaum muslimin yang lain. Apalagi jika non-muslim itu adalah keluarga Anda, sehingga mereka tetap paman yang Anda miliki jadi kerabat sekalipun mereka non-muslim. Karena kerabat tetap kerabat sekalipun dia non-muslim. Sehingga mereka berhak saja untuk disikapi baik oleh Anda. Nah, selanjutnya kalau merasa berat bagaimana? Saat kita dituntut untuk bersikap tertentu dan kita merasa berat, tapi kita berjuang, berusaha untuk terus melakukan, insya Allah akan semakin menambah pahala. Sehingga intinya mereka tidak sedang mendolimi Anda, meskipun Anda sakit hati ya karena tidak dipedulikan. Cuman ya, semoga bisa menjadi sebab mereka mau untuk masuk Islam, mengenal Islam lebih dekat dan seterusnya. Ya, kami sarankan sudah lupakan saja masa silam. Alhamdulillah Anda sudah bisa dewasa keluarga dan bisa hidup berbahagia bersama keluarga Anda. Ya. Semoga Anda masih kecil di usia 10 tahun, tidak begitu dipedulikan oleh paman-paman, ya, anggap itu masa silam. Tidak perlu terlalu dikenang, karena itu justru akan
memberikan madarat bagi sering sakit hati. Dan sakit hati itu ya karena kita jadi terganggu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Selanjutnya ya Ustadz. Ustadz ini ada Assalamualaikum Ustadz, ada titipan pertanyaan. Apakah kita dipermisi ke psikolog yang nanti kita menceritakan maka kita menceritakan kronologis dari awal. Apakah ini termasuk membuka aib kita yang sudah Itu dilarang, tapi jadi boleh disebabkan karena ada kebutuhan yang mendesak atau karena alasan darurat. Itu kaidah umum ya. Kita punya kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Keberadaan darurat sesuatu yang dilarang jadi boleh. Kaidah yang lain mengatakan al-ham manzilat ad-darurah. Kalau ada kebutuhan maka itu posisinya sebagaimana darurat. Baik. Ketika orang bertanya kepada orang lain, berarti dia saat dia butuh sesuatu, maka pertanyaan itu bagian dari kebutuhan. Bolehkah dia buka aibnya? Jawabannya diperbolehkan karena dalam posisi ini sedang membutuhkan. Butuh nasihat, butuh solusi dan seterusnya. Apa kalau ini boleh? Dulu salam dan lapor ya Rasulullah, ya Rasulullah saya telah seperti Ma'is. Nabi SAW di tahap awal ketika dia melaporkan arah nggak digubris. Sehingga saat Ma'is datang lalu menyampaikannya, ya Rasulullah tolong sucikan di Ma'is. Nabi SAW di tahap awal ketika dia melaporkan diri, beliau melengos, beliau balik arah, nggak digubris. Sehingga saat Ma'is datang mendekat, lalu menyampaikannya, ya Rasulullah, tolong sucikan saya telah berzina. Nabi SAW balik arah, tinggal. Tapi Ma'is terus mengejar, sampai akhirnya Ma'is dirajam, hingga meninggal dunia. Datang wanita Ghamidiyah, dan dia punya kasus yang sama, dalam kondisi hamil dari hasil zina. Minta untuk disucikan, dan dia sudah menikah. Namun Nabi SAW berkali-kali menghindar. Sehingga di sini, kalau orang ini nggak cerita tentang maksiatnya, Nabi SAW tidak tahu sikap apa yang harus diberikan. Di kesempatan yang lain ada satu riwayat. Datang seorang sahabat yang masih muda. Kemudian dia melaporkan, ya Rasulullah, saya telah mencium cewek. Saya nyium wanita. Nabi SAW kemudian minta, nanti kalau kami sholat, kamu ikut ya. Akhirnya dia ikut sholat jamaah bersama Rasulullah SAW. Seusai sholat, beliau menyampaikan firman Allah Ta'ala, Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal soleh itu bisa menghapus amal buruk. Sehingga orang ini sholat menghapus dosa dia mencium cewek tadi. Mencium cewek yang bukan mahram, ya, mencium wanita yang bukan mahram. Innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Sesungguhnya amal soleh itu bisa menghilangkan amal buruk. Wallahu alam. Karena itu insya Allah tidak masalah di posisi ini. Jika memang dibutuhkan, ya harus cerita. Kalau enggak, maka psikolog yang bisa ngasih saran, dia akan kesulitan untuk bisa memecah masalah Anda dan dia akan kesulitan ngasih solusi. Namun barangkali Anda juga bisa imbangi dengan berkonsultasi
Udah nggak ada Ustadz. Tapi saya boleh nanya satu kali ya, sebentar. Terakhir Ustadz. Boleh ya Ustadz? Silakan. Ustadz, kalau kita sholat, kita kan selalu berdoa ketika sujud. Tapi bagaimana dengan Ustadz kalau kita lagi ada uzur, kita sakit, kita kan sholatnya duduk Ustadz, dan nggak bisa sujud. Apakah ketika gerakan tanggung menunduk setengah badan itu kita bisa berdoa juga sebagaimana sujud Ustaz? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aqrabu ma yakunu bil abdu min rabbihi wa huwa sajid." Terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a, karena itu perbanyaklah untuk berdoa. Faqaminun ayyustajabu lahu, maka berpulang besar untuk diijabai. Baik. Dan sujud dalam sholat ada. Sehingga kalau ada orang yang sholat tidak sujud, maka sholatnya batal. Nah, Allahu Akbar, ruku, ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, i'tidal. Allahu Akbar, dia nunduk. Ini sujudnya. Maka dia punya kesempatan doa mustajab di waktu sujud ketika itu. Meskipun dalam posisi dia tidak sujud sempurna. Karena ketika dia sedang sujud, baik sujud sempurna maupun sujud karena uzur ketika sholat sunnah atau sholat wajib dia nggak bisa berdiri, maka insya Allah juga waktu yang mustajab bagi dia untuk berdoa. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Ustaz, maaf, ini ada 2 pertanyaan lagi, masih bisa Ustaz? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ini titipan, wah sebanyak titipan pertanyaan dari teman. Masya Allah. Masya Allah. Ibu sebulan meninggal dunia. Bapak sudah 3 tahun yang lalu meninggal. Rumah warisan sejak Bapak meninggal belum dibagikan karena saat itu masih ditempati ibu dan 2 orang kakak. Ibu meninggal mempunyai cukup banyak hutang. Bagaimana pembagian warisan yang benar Ustaz? Dibayarkan hutang terlebih dahulu, baru dibagikan warisan, atau bagaimana sebenarnya Ustaz? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan harta, maka harta itu tidak boleh dibagi waris kecuali setelah diselesaikan utang dan ditunaikan wasiat. Dan itu Allah tegaskan berkali-kali dalam Al-Quran, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain, setelah ditunaikan wasiat yang telah dia sampaikan, audainin, atau setelah utangnya dilunasi. Sehingga kalau utangnya belum lunas, maka pembagian waris belum boleh. Karena Allah syaratkan harus ditunaikan dulu utangnya, baru kemudian bisa dilakukan pembagian waris. Karena itu kalau ibu punya utang, maka utang itu harus ditutupi dulu, baru kemudian sisa jika masih ada dijadikan sebagai warisan. Silakan dibagi waris. Wallahu a'lam. Terakhir ya Ustaz. Nah, pertanyaan dari Ibu Ija. Anaknya bertanya nih Ustaz, adakah orang tua yang durhaka kepada anaknya? tidak ada. Adanya orang tua dolim sama anak. Masya Allah. Sehingga istri bisa durhaka kepada suami, tapi suami dolim kalau ada istri. Jadi hubungannya seperti itu ya. Orang tua dolim kepada anak, anak durhaka kepada orang tua. Karena garisnya kan atas ke bawah. Ya. Sehingga istilahnya satu durhaka, satu dolim. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan Ustaz.
Ustadz, ini sudah habis pertanyaannya Ustadz. Baik, Ya, kita cukupkan sampai di sini. ya Ustadz. Nanti insya Allah disambung bulan depan ya Ustadz.